Hai sahabat LUC, terima kasih masih setia untuk menonton LUC, laguku untuk ceritamu. Laguku pasti untuk ceritamu. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Brian ingin dipastikan bahwa semuanya sehat-sehat dan masih makan yang teratur ya semuanya ya. Ya, ada berbagai macam cerita yang masuk. Brian mau ngebacain salah satunya adalah cerita dari Tika, yang mana dia cerita cukup panjang. Kayaknya ceritanya ada Tika ini adalah seorang storyteller yang luar biasa, yang bisa mengungkapkan ceritanya itu dari detail ke detail dengan segala kisah yang dia alami. Ya, Brian mau ceritain untuk kalian semua. Seperti ini ceritanya. Dear Mas Brian, aku mau share Mas tentang percintaan aku. Aku Nasrani dan selama sebelum sama yang terakhir ini, aku belum pernah punya pasangan yang seiman. Gak tahu kenapa seolah Tuhan gak ngasih aku pasangan seiman. Dan disitu pun aku cuman pasrah. Ya sudahlah, terserah Tuhan mau gimana sama aku ini. Selama aku pacaran sama orang yang gak seiman itu, aku gak bilang ke orang tuaku kalau aku ini punya pacar. Mereka taunya ya aku gak pernah pacaran. Sampai di suatu waktu ketika aku terlanjur cuek sama cowok dan gak mikir tentang pasangan hidupku, aku ketemu sama seorang cowok. Awalnya biasa aja, karena emang kita kontak untuk kerjaan. Kebetulan sih aku dulu kerja di perusahaan asing dan dia orang imigrasi. Pertama kita ketemu, aku sih biasa aja dan aku rasa dia juga biasa aja. Kita ketemu pas jam makan siang, lalu sorenya pas di kos aku ada WhatsApp masuk. Ternyata dari dia. Aku kenapa biasa aja sama dia ya, karena dia udah punya istri dan anak. Nah pas sore kita WhatsAppan, aku emang dari siang udah ada niat untuk nonton Despicable Me 3. Minion. Terus dia bilang, karena kebetulan nginep di hotel yang jadi satu sama mall buat aku nonton, akhirnya dia mau ikut nonton. Ya udah, aku pikir karena kita biasa aja sih, ya aku oke-oke aja. Dari nonton Minion itu pas di McD juga ada tuh Happy Meal paket Minion. Aku sama dia nyelain waktu dari Magelang ke Jogja untuk ngumpulin mainan Minion McD. Sampai akhirnya kita ketemu, makan dan nonton. Nah pas nonton, kita juga biasa aja ketawa-ketawa ngakak gitu nonton filmnya. Secara film kartun lah ya. Lanjut beberapa hari, kita jadi sering WhatsAppan. Ternyata lanjut ke teleponan lalu video call. Setiap hari gak pernah gak video call, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kadang masih connect tuh video call karena HP sambil di charge. Disitulah kita sama-sama ngerasain nyaman satu sama lain. Aku berasa nyaman banget sama dia, begitu pula dia. Dia jadi sering nyamperin aku ke kos. Kita sering keluar cuma buat makan atau nonton, terus karaokean di mobil. Yang aku ingat dia nyanyi Benci Untuk Mencinta. Dia sering banget kasih surprise. Tiba-tiba udah di kosku. Cewek mana sih yang gak seneng digituin ya kak? Nah, seiring berjalannya waktu, dia mulai nyadar kalau sebetulnya hubungan kita ini salah. Aku awalnya masih belum terima. Dan
ketika dia memutuskan hubungan ini sakit banget buat aku. Dimana aku gak pernah sama laki-laki, tiba-tiba dia datang ngasih aku kayak kehidupan baru. Tapi dia sendiri yang memutuskan hubungan ini. Dan saat itu juga aku ngerasa hancur. Kerja gak konsen, gak keluar kamar, bahkan aku sampai izin masuk kerja. Jadi gak masuk kerja. Dibilang lebay tapi emang gak bisa ngapa-ngapain, sakit banget rasanya. Aku sih gak pernah minta apa-apa ke dia, aku cuma butuh kasih sayang dan perhatian dia aja. Seiring berjalannya waktu, teman-teman yang peduli sama aku nguatin aku. Aku jadi keselimur dan pelan-pelan merelakan dia pergi. Ibarat kayak lagi naikin gitu ya, lagi cinta-cintanya ditinggal gitu aja. Dimana pas hari ulang tahunku yang ke-25 Kak, akhirnya aku memutuskan untuk hapus semua kenangan tentang dia. Fotonya, nomor dia aku blok dan gak aku hubungin dia lagi. Dia pun resign kerja dan aku pindah ke Jogja. Aku pun resign kerja dan aku pindah ke Jogja. Di Jogja aku ketemu teman baru. Teman yang sering ajakin aku nyanyi karena kebetulan aku suka nyanyi. Aku jadi lama-lama lupa dan hilang perasaanku sama dia. Dan gak lama habis aku udah bisa move on, ada nomor baru hubungin aku. Ternyata itu dia Kak. Telepon aku nanyain kabar dan lain-lain. Aku sih awalnya sempet kayak dag-dig-dug gitu. Takut jatuh cinta dan takut sakit lagi. Aku cuma bisa berdoa Tuhan hilangkanlah semua perasaanku ini sama dia. Dan memang benar aku biasa aja. Tapi dianya jadi hubungin aku terus, bahkan tahu-tahu dia udah ada di Jogja untuk temuin aku. Oh iya, pas di Magelang, kalau pas habis balik kerja, pas lagi cinta-cintanya sama dia, tiap hari video callan. Aku kalau perasaan yang gak enak kayak gelisah gitu, pasti dia mau datang. Dan bener, tiap aku perasaan yang gak enak, gak tenang, itu pas dia tahu-tahu udah di Magelang buat nemuin aku. Nah itu sekarang aku belajar untuk mencintai tapi tidak sepenuh hati. Mengharapkan tetapi tidak terlalu berharap. Dan lebih belajar untuk mengikhlaskan. Belajar untuk lebih dewasa dari pengalaman percintaan aku yang salah. Aku pun juga takut karma karena aku pasti bersuami besok. Sekarang aku sudah 27 tahun dan masih single. Aku sudah memikirkan untuk masa depan, bukan yang cuma butuh hanya sekedar status. Aku belajar mencintai seseorang, berarti kita harus siap kehilangan. Aku belajar bahwa cinta tidak harus saling memiliki, dan aku percaya bahwa memang benar adanya cinta itu buta. Cinta tidak mengenal usia, cinta tidak memandang status, itu benar. Dan aku juga paham perbedaan dari sebuah frase jatuh cinta dengan jatuh hati. Ketika kita hanya cinta, kita bisa hilang rasa ketika memang sudah tidak ada lagi yang membuat kita mencintai, entah bosan atau apa. Tapi berbeda dengan jatuh hati. Jatuh hati sekalinya kita disakiti atau ditinggal, akan sangat teramat sakit dan susah untuk mengembalikan perasaan yang semula. Aku lebih memilih untuk jatuh hati ke orang yang tepat, tetapi itu tidak mudah. Terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan untuk aku bisa berbagi, dan begitulah kisah percintaanku Kak Brian. Oke, terima kasih Tika atas cerita yang kamu sudah ceritain ke Brian. Cerita kamu cukup panjang. Cerita kamu cukup ada polemik di dalamnya.
kamu menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki istri dan anak. Ya, Brian mau bilang bahwa hubungan seperti itu mungkin bukan sesuatu yang baik ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di kamu, karena betul katamu juga bahwa kamu takut akan karma. Kita nggak tahu karma itu ada apa enggak, tapi ketika kita menanam, itulah yang kita tuai. Benih seperti apa yang kita tanam, hasil seperti apa yang kita tuai, sesuai dengan benih yang kita tanam. Mudah-mudahan kamu segera bisa mendapatkan seseorang yang memang cocok untuk kamu, pas untuk kamu, dan kamu bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Dan dia bukan istri orang lain, dan dia masih single maksudnya. Mudah-mudahan di umur kamu yang sudah tepat untuk menikah, segera mendapatkan jodohnya. Brian bikinkan sebuah lagu merangkum dari kisah cinta kamu yang cukup panjang. Brian rangkum di satu momen di mana kamu bilang bahwa ketika kamu jatuh hati, sekalinya disakiti dan ditinggal, itu teramat sakit. Kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa, kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mau kerja gak konsen, mau keluar kamar gak bisa, badan mungkin gak bisa digerakin sama sekali karena kesakitan yang kamu alami. Lagu ini dikasih judul Ku Tak Bisa Hidup. Coba lagi, coba menahan perih di hati. Walau perih, ku terus mencoba untuk melupakanmu. Kau tinggalkan aku untuk memilihnya di saat ku sangat membutuhkanmu. Saat ini aku telah terjatuh, ku butuhkanmu namun kau tak ada. Pada siapa ku ungkapkan semua, tanpamu ku tak sanggup menghadapi. Ku tak bisa hidup, ku tak bisa hidup. Kau tinggalkan aku untuk memilihnya di saat ku sangat membutuhkanmu. Saat ini aku telah terjatuh, ku butuhkanmu namun kau tak ada. Pada siapa ku ungkapkan semua, tanpamu ku tak sanggup menghadapi. Ku tak bisa hidup, ku tak bisa hidup.
Ya mungkin banyak di luar sana yang mempunyai pengalaman atau kisah yang sama ketika kamu lagi cinta-cintanya sama dia, tetapi kamu ditinggal begitu saja. Bahkan ketika cerita, dia ditinggal pas dia ulang tahun ke-25. Di ulang tahun dimana umur 25 adalah umur yang sangat tepat untuk menikah gitu ya. Mungkin harapan Tika juga bisa terus berjalan dengan orang ini, tapi sekali lagi bahwa orang ini bukan orang yang tepat untuk Tika karena sudah memiliki keluarga. Ya mudah-mudahan Tika bisa jatuh hati dan jatuh cinta kepada seseorang yang memang benar-benar tepat untuk Tika. Bukan orang yang sudah memiliki keluarga, bukan orang yang tidak seiman, karena Tika tadi bilang belum pernah punya pasangan yang seiman. Mudah-mudahan setelah ini Tika bisa mendapatkan pasangan yang seiman dan sesuai dengan apa yang didoakan oleh Tika juga. Oke, semangat terus Tika, semangat terus buat kamu. Buat kamu yang mempunyai cerita, apapun ceritanya, kamu bisa share ke Brian melalui email laguku untuk ceritamu @gmail.com, juga melalui DM ke Instagram @laguku untuk ceritamu. Dan pastinya Brian tidak sabar untuk menunggu cerita dari kamu untuk Brian bisa jadikan lagu-lagu yang baru sesuai dengan apa yang kamu ceritakan ke Brian. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk like channel ini, video ini, supaya makin banyak lagi orang-orang yang terinspirasi ketika kamu share video ini kepada teman-teman kamu, keluarga kamu. Terima kasih sudah menonton LUC episode yang ini. Sampai ketemu di LUC episode selanjutnya. God bless you. Bye-bye.